Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hampir semua ayat yang berbicara tentang dunia merendahkan dunia, menghinakan dunia dan menistakan dunia. Nyaris tidak ditemukan ayat yang memuliakan dan mengagungkan dunia. Sehingga sebagian ulama kita seperti Imam Ghazali, seperti Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menegaskan bahwa di antara maqasidus syariah, di antara tujuan dari syariat agar setiap orang yang mengagungkan syariat ini melihat dunia dengan pandangan hina, dengan pandangan merendahkan. Saya ulangi, oleh karena hampir semua ayat merendahkan dunia, maka di antara tujuan syariat agar setiap orang yang mengikuti syariat ini memandang dunia dengan pandangan hina. Pertemuan malam ini, kajian malam ini insya Allah tentang zuhud, agar kita tidak monoton dengan pembahasan yang itu saja, sehingga ada permintaan dari jamaah agar malam ini kajian dengan judul dan nuansa yang berbeda dengan kajian biasanya. Semuanya adalah kebaikan. Kajian biasa adalah kebaikan, kajian malam ini juga kebaikan. Jemaah sekalian, dunia adalah musuh bagi Allah, musuh pula bagi orang-orang yang beriman. Bahkan dunia ini pun sesungguhnya musuh bagi orang-orang kafir. Dunia ini musuh bagi Allah karena dunia inilah yang memutuskan hubungan sejumlah manusia dengan Allah. Apa yang memutuskan hubungan mayoritas orang dengan Allah? Jawabannya dunia. Bekerja dengan penuh ketekunan, sibuk luar biasa, azan berkumandang, seolah-olah tidak mendengarkan azan. Coba lihat bagaimana dunia merusak hubungan seseorang dengan Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, terkadang dunia memutuskan hubungan antara manusia dengan Allah. Itu sebabnya dunia adalah musuh bagi Allah. Kemudian dunia juga musuh bagi orang-orang yang beriman. Disebabkan karena dunia yang memperlihatkan kecantikan, memperlihatkan perhiasan, memperlihatkan keindahan, sehingga orang-orang yang beriman harus menanggung pahitnya kesabaran untuk menjaga diri jangan terjebak di dalam perhiasan dunia tersebut. Dunia menggoda dengan kemewahan, dunia menggoda dengan perhiasan, dunia menggoda dengan keindahan, sehingga setiap orang-orang yang beriman harus merasakan pahitnya kesabaran untuk melawan godaan dari dunia
yang menampakkan keindahan. Maka dunia bagi orang-orang yang beriman adalah musuh. Akan tetapi jamaah sekalian, dunia ini pun bagi orang-orang kafir sesungguhnya musuh. Disebabkan karena dunia di tangan orang-orang kafir menjadi istidraj. Dunia di tangan Fir'aun adalah istidraj, dunia di tangan Namrud adalah istidraj, dunia di tangan Abu Jahal adalah istidraj. Maka dunia ini hakikatnya adalah musuh juga bagi orang-orang kafir, karena dunia ini menjadi istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan istidraj tanpa mereka sadari. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, perumpamaan orang yang meninggalkan dunia dengan cara zuhud adalah seperti perumpamaan seseorang yang mau memasuki istana sang raja. Ternyata di pintu istana sang raja tersebut ada anjing yang sangat rakus dengan makanan. Dia ingin bertemu dengan sang raja, bahkan dia ingin selalu dekat dengan sang raja, tapi dia harus berhadapan dengan anjing yang sangat rakus di pintu sang raja. Lalu di tangannya ada sepotong roti yang bernama roti dunia. Dia lemparkan roti dunia untuk anjing, sehingga dia memasuki pintu sang raja dengan mudah. Lalu ia pun berada dekat dengan raja. Itulah perumpamaan orang yang meninggalkan dunia. Allah adalah raja. Pintu menuju sang raja dikerumuni oleh banyak anjing-anjing yang bernama syaitan. Berikan roti dunia kepada anjing-anjing syaitan itu agar Anda dengan mudah memasuki pintu sang raja dan berada dekat dengan raja. Ini berarti jamaah sekalian, Anda yang ingin dekat dengan raja tapi Anda terus menggenggam roti dunia, perjalanan Anda untuk mendekati sang raja akan terhalangi. Dan jika Anda memahami hakikat ini, berarti Anda pun sampai kepada titik kesimpulan penting bahwa Anda tidak akan mampu membuka pintu sang raja untuk mendekati sang raja kecuali setelah roti dunia dalam genggaman ini Anda lepaskan dan Anda lemparkan untuk anjing yang bernama syaitan. Itulah perumpamaan dunia dan perumpamaan orang yang zuhud terhadap dunia. Lantas bagaimana Anda melemparkan roti dunia untuk anjing tersebut? Jawabannya, lemparkanlah roti dunia itu dengan cara zuhud. Orang-orang yang tidak menempuh jalan zuhud adalah orang-orang yang masih menggenggam dunia dengan sangat erat. Sepanjang di dalam genggaman mereka terdapat dunia, anjing-anjing akan menggonggong. Keadaannya sangat berbahaya, dan dia tidak akan selamat sebelum roti dunia ini dia lemparkan dengan cara zuhud. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa sebetulnya dunia itu? Apakah dunia itu sebentuk benda, ataukah dunia itu sebetulnya sikap? Yang lebih tepat adalah yang kedua. Dunia itu sebetulnya adalah sikap yang buruk terhadap sesuatu, sehingga sesuatu itu menjadi dunia disebabkan karena sikap yang buruk.
Bahkan ibadah yang secara lahiriah ibadah akan menjadi dunia dengan sikap yang buruk. Contoh, sholat Anda seharusnya akhirat, karena Anda menemukan sholat ini nanti di akhirat. Sholat Anda adalah akhirat karena Anda akan menemukannya sebagai keuntungan di akhirat. Tetapi ketika Anda menjalankan salat dengan niat yang riya, maka salat ini menjadi dunia. Anda tidak lagi menemukannya di akhirat, dia hanya Anda dapatkan di dunia saja. Jadi perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya ibadah pada dasarnya akan menjadi akhirat, tapi dengan sikap yang buruk justru ibadah ini menjadi dunia. Dan banyak pula hal-hal yang sesungguhnya dunia, tapi dengan sikap yang baik maka dia menjadi akhirat. Di tangan saya ada uang, tentu saja ini dunia, tapi dunia ini kemudian saya sumbangkan untuk orang-orang miskin, saya sumbangkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren. Maka dunia yang sesungguhnya dunia menjadi akhirat dengan perilaku yang baik, dengan niat yang baik. Jadi dengan demikian dunia itu lebih berbentuk sikap daripada berbentuk benda. Apakah rumah saya dunia? Bisa jadi, tapi bisa jadi juga tidak. Agar Anda lebih jelas bahwa dunia lebih berbentuk sikap daripada berbentuk benda, Anda lihat ayat 20 dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia 5 macam. Di sini Allah akan menyebutkan 5 hal yang merupakan dunia. Baik, yang pertama la'ibun. Dunia ini adalah permainan. Segala hal yang Anda miliki hanya untuk permainan, itu dunia. Saya beli burung harganya 2 juta. Buat apa? Buat mainan. Dunia itu. Harga burung jutaan, tapi hanya sekedar permainan. Dia pulang, dia bersiul, dijawab oleh burung, dia terhibur. Allah berfirman, dunia itu adalah permainan. Maka semua yang Anda dapatkan, semua yang Anda perjuangkan dengan tujuan hanya sekedar permainan, itu adalah dunia. Saya beli burung untuk dimakan, bukan dunia. Tapi kalau saya beli burung murni hanya untuk mainan, ini dunia. Yang kedua lahwun. Dunia kata Allah adalah melalaikan. Melalaikan dalam arti kata menghabiskan waktu yang panjang tapi nggak ada manfaat. Anda main handphone dalam batas manfaat tidak dinamakan dengan dunia. Tapi kalau Anda main handphone dengan durasi waktu yang sangat lama dan tidak bermanfaat,
itu melalaikan, itu dunia. Misalnya Anda pegang handphone tapi untuk menuliskan buku misalnya. Saya kenal 2 orang, yang satu menulis buku sampai 12 buku hanya dengan handphone saja. Kadang-kadang dia duduk dengan handphone 2 jam selesai 1 bab. Tapi Anda yang duduk berlama-lama dengan handphone tanpa manfaat, berlama-lama tanpa manfaat, itu melalaikan namanya, itu dunia. Anda mancing ikan untuk dimakan, oh itu manfaat. Tapi Anda mancing ikan hanya untuk hobi, bukan untuk makan ikan. Mulai mancing jam 7 pagi, selesai mancing jam 7 malam. Panjang waktu untuk yang tak bermanfaat, itu namanya lalai. Panjang waktu untuk yang tidak bermanfaat, itu namanya lalai. Itu dunia. Ngobrol dengan kawan di pos ronda, sepanjang pembicaraan ini adalah diskusi soal keamanan lingkungan, itu manfaat. Tapi kalau yang dibahas di pos ronda adalah bagaimana keadaan Menteri Agama, apa gunanya Anda bicarakan itu semuanya? Anda akan menghabiskan waktu yang panjang tanpa manfaat. Waktu yang panjang tanpa manfaat namanya lalai. Inilah dunia yang kedua. Laibun pertama permainan, lahun yang kedua kelalaian. Yang ketiga, dunia itu kata Allah zinatun, perhiasan, penampilan. Apapun yang Anda miliki hanya untuk penampilan saja, itu dunia. Berapa harga bajumu? 2 juta. Mahal kali. Penampilan, saya udah jadi RW. Semua yang Anda miliki sekedar penampilan, itu dunia. Tapi kalau misalnya, kenapa beli baju semahal 2 juta? Mahal sekali itu. Karena kualitasnya memang bagus. Oh, itu manfaat. Kamu beli handphone berapa harganya? 20 juta. Mahal sekali. Karena saya punya kebutuhan hanya ada di handphone ini. Oh, itu bukan dunia. Harga yang mahal untuk sebuah manfaat bukan dunia. Tapi kalau harga yang mahal ini hanya untuk zinatun, penampilan, harga yang mahal ini hanya sekedar untuk prestis sosial, itu dunia. Bikin rumah kenapa besar sekali? Bikin rumah sampai 200 meter. Kamu tahu nggak, anak saya 10 orang. Oh iya juga. Itu bukan dunia. Anda bangun rumah yang besar, tapi ternyata untuk manfaat. Kalau anak 12 orang, rumah cuma 60 meter, gimana tidurnya? Maka Anda membangun rumah 200 meter, luas sekali. 200 meter luas nggak sih? Sedanglah. Rumah Anda besar, tapi memang untuk manfaat. Itu bukan dunia. Tapi kalau rumah yang besar ini hanya untuk penampilan, zinatun, itu dunia. Jadi apapun yang Anda miliki semata-mata untuk penampilan, zinatun, itu dinamakan dunia. Yang keempat, Allah berfirman, wa tafakhurum bainakum, bangga-banggaan. Segala yang Anda ikhtiarkan, yang Anda usahakan, yang Anda miliki sekedar untuk bangga-banggaan.
Itu dunia namanya. Nggak ada manfaatnya, cuma untuk bangga-banggaan aja. Berapa mobilnya? Selusin. Serumah emang berapa? Ya suami istri. Suaminya bisa bawa mobil, istrinya nggak bisa. Mobil sebanyak itu bangga-banggaan. Itu dunia. Semua yang Anda miliki untuk kebanggaan itu adalah dunia. Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Dan apapun yang Anda miliki untuk adu banyak. Takatsurum fil amwali wal aulad. Takatsur, adu banyak. Harus beli tanah di sini 100 hektar, di sini 100 hektar, di sini 100, total 1 juta hektar. Banyak sekali. Ada orang tertentu menikmati sesuatu karena banyak. Ini dunia. Apa gunanya buat Anda? Kecuali kalau misalnya di sini beli lahan 100 hektar, ini untuk pesantren dari SMP sampai perguruan tinggi. Sini 100 hektar lagi, ini juga untuk pesantren dari TK sampai perguruan tinggi. Oh, itu semuanya manfaat, banyak. Tapi target Anda di sini bukan banyaknya, tapi manfaatnya. Ya, ada sebagian orang sepatu dikoleksi, kolektor namanya. Sehingga ada satu lemari lumayan besar, ini koleksi sepatu dari 30 tahun lalu. Itu apa itu sepatu dikoleksi? Kasih ke orang bermanfaat, tapi cuman koleksi aja. Dunia. Jadi perhatikan dalam ayat ini, semua yang dikategorikan dunia karena satu dari 5 hal. Sesuatu menjadi dunia karena dia hanya permainan. Sesuatu menjadi dunia karena dia melalaikan. Sesuatu dinamakan dunia karena dia hanya penampilan. Sesuatu dinamakan dunia karena dia hanya bangga-banggaan. Sesuatu dinamakan dunia karena motif utamanya adalah untuk banyak dan banyak. Pengen banyak, padahal banyak tuh nggak ada manfaatnya. Baju 5 lemari, apa manfaatnya? 1 lemari manfaat enggak? Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi segala sesuatu yang memiliki satu dari 5 hal ini itu dinamakan dengan dunia. Oleh sebab itu sebagian ulama kita mendefinisikan dunia, bahwa dunia kata ulama kita segala yang tidak menjadi keuntungan di akhirat dinamakan dunia. Segala yang tidak menjadi keuntungan di akhirat dinamakan dengan dunia. Uang saya 1 miliar, untuk apa? Untuk membiayai orang-orang yang belajar sejumlah 1000 orang sampai perguruan tinggi. Ini akan menjadi untung bagi saya di akhirat. Itu bukan dunia. Tapi kalau saya punya uang dengan jumlah yang sama 1 miliar juga, kegunaannya jalan-jalan ke Beijing, jalan-jalan ke Taiwan, jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke Hong Kong, jalan-jalan ke Amerika, ke Kanada. Uang 1 miliar seperti ini tidak jadi keuntungan di akhirat. Ini namanya dunia. Jadi sempilnya itulah dunia itu. Sempilnya dunia adalah segala yang tidak menjadi keuntungan di akhirat dinamakan dengan dunia. Ini berarti agama kita menginginkan agar apapun yang kita miliki harus menjadi keuntungan di akhirat. Anda punya uang, harus jadi keuntungan di akhirat. Anda punya jabatan, harus jadi keuntungan di akhirat. Jangan sampai punya jabatan justru malah petaka di akhirat. Itu dunia.
Jemaah sekalian yang saya hormati, hubungan terlarang dengan dunia ada dua. Pertama, hubungan cinta. Hubungan terlarang dengan dunia ada dua. Pertama, hubungan batin. Yang kedua, hubungan zahir. Baik, yang pertama, hubungan terlarang dengan dunia adalah hubungan batin, yaitu hubungan cinta. Anda tidak boleh mencintai dunia, tapi Anda boleh memilikinya. Anda tidak boleh mencintai dunia, namun Anda boleh memilikinya. Apa bedanya? Kalau Anda memiliki dunia, memiliki berarti Anda menguasai dunia. Tapi kalau Anda mencintai dunia, berarti Anda dikuasai oleh dunia. Ini ada uang, udah kasih orang miskin, sedekahin. Anda menguasainya. Oh, ini ada uang 1 miliar, kasih karena pembangunan masjid. Anda punya dunia, tapi karena Anda memiliki maka Anda menguasainya. Tapi sekiranya Anda mencintai dunia, maka dia yang menguasai Anda. Anda punya uang 1 miliar, ini ada proposal pembangunan masjid, jangan, kasih 5.000, uangnya padahal 2 miliar. Kenapa? Cinta dia dengan dunia sehingga dunia itu menguasainya. Jemaah sekalian yang saya hormati, semua orang yang mencintai dunia, semuanya akan jatuh kepada kejahatan dengan berbagai macam kejahatan. Pertama, orang-orang yang mencintai dunia 100% akan sombong dengan dunia. Utsman bin Affan memiliki dunia tapi dia nggak mencintainya, maka dunia di tangan Utsman tidak menjadi kesombongan. Tetapi tetangga saya mencintai dunia, dia punya uang dan mencintainya, dan saya lihat betapa sombongnya ia dengan dunia. Baik, jadi ini nomor 1. Karena dunia dicintai, maka dunia menjadi kesombongan. Besok kita kondangan ke si fulan. Oh, itu yang super Gojek kan? Iya. Enggak, saya enggak ke sana. Itu sombongnya muncul. Kenapa dia sombong? Karena dia mencintai dunia. Nomor 2, semua orang yang mencintai dunia akan jatuh kepada permusuhan. Gak ada orang yang mencintai dunia lalu kemudian gak memusuhi orang lain. Tidak ada. Di sini saya buka warung, di sini juga ada yang buka warung. Saya yang duluan buka warung ini, kenapa buka warung di sini? Saya padahal sekampung dengan dia, tapi kenapa giliran punya warung dekat rumah saya? Kenapa nggak di sana di Sumedang? Akhirnya saya melihat dia dengan pandangan musuh. Kenapa Anda memandangnya musuh? Karena Anda cinta dunia. Semua orang yang cinta dunia dipastikan hatinya penuh dengan permusuhan. Dipastikan. Jadi kalau Anda bertanya, siapa orang yang hatinya paling kotor? Jawabannya, pecinta dunia adalah orang yang paling dekil hatinya, paling kotor hatinya. Nomor 3, semua orang yang mencintai dunia hatinya penuh dengan dengki. Penuh dengan dengki. Cinta jabatan, dengki dengan siapapun yang dianggap saingan. Cinta perdagangan, dengki dengan siapapun yang dianggap saingan. Wajar aja saya jualan, dia jualan. Kenapa mesti saya melihatnya saingan dan musuh?
Kenapa saya mesti melihatnya dengan dengki? Karena dunia telah menjadi cinta. Maka orang yang mencintai dunia dipastikan, bukan biasanya, dipastikan semua orang yang cinta dunia hatinya penuh dengan dengki. Waria, semua orang yang cinta dunia dipastikan ria. Cinta dunia, beli baju, tujuannya ria. Beli mobil, tujuannya ria. Beli handphone, tujuannya ria. Maka kadang-kadang kalau bicara, riaknya muncul. Coba ambil handphone yang harganya 30 juta, di bawah televisi yang kemarin kita beli seharga 50 juta. Apa perlu ngomong seperti itu? Semua pecinta dunia kehidupannya ria, penampilannya ria, mobilnya ria, sepatunya ria, handphonenya ria, rumahnya ria. Karena orang yang mencintai dunia akan menggunakan dunia untuk penampilan. Ketika dunia bagi Anda penampilan, maka dunia bagi Anda adalah ria. Ria. Kita mau kondangan, iya, saya tunggu 1/4 jam. Saya harus melihat baju-baju ini mana yang mesti dipakai. Kalau baju ini apa kata orang, ini apa kata orang. Coba lihat, rianya muncul. Udah ambil aja baju apa adanya. Kenapa harus berpikir tentang pandangan orang? Anda mencintai dunia sehingga Anda selalu ria dengan dunia yang Anda miliki. Berikutnya, semua orang yang mencintai dunia dipastikan hatinya penuh dengan suudzon. Datang tamu ke rumah, Assalamualaikum, paling juga bawa proposal. Datang tamu ke rumah, ini jangan-jangan minta sumbangan. Selalu suudzon. Pecinta dunia hatinya kotor. Dan banyak lagi jamaah sekalian yang saya hormati, kejahatan-kejahatan di balik cinta dunia. Maka tadi saya katakan, miliki dunia tapi jangan mencintainya. Kalau Anda memiliki dunia, Anda menguasainya. Tapi kalau Anda mencintai dunia, Anda dikuasai olehnya. Ulama-ulama kita menyebutkan 4 hukuman dahsyat bagi orang yang bercinta dengan dunia. 4 hukuman yang sangat sakit bagi siapapun yang memilih bercinta dengan dunia. Hukuman yang pertama, hammun la yanqati'u abadan. Hukuman yang kedua, syughlun la yatafarraghu minhu abadan. Hukuman yang ketiga, faqrun la yablughu ghinahu abadan. Hukuman yang keempat, amalun la tablughu muntahahu abadan. Itu 4 hukuman. Hukuman yang sangat menyakitkan karena bercinta dengan dunia. Hukuman yang pertama, hammun la yanqati'u minhu abadan. Jadi tadi disebutkan bahwa ada 4 hukuman bagi orang-orang yang mencintai dunia. Hukuman yang pertama adalah gelisah yang gak pernah habis-habis. Hukuman yang kedua, belenggu kesibukan yang tidak ada henti-hentinya. Sibuk ke sana kemari, siang dan malam sibuk, seolah-olah gak ada anak, gak ada keluarga. Hukuman yang ketiga tadi adalah faqrun la yablughu ghinahu abad. Rasa kurang yang tidak pernah menemukan kesecukupan. Kurang. Itu orang yang mencintai dunia. Hukuman yang keempat, wa amalun la yablughu muntahahu abad.
Orang-orang yang mencintai dunia panjang angan-angan sehingga nggak pernah melihat ada kematian. Sebagai penutup, sebetulnya kita baru berbicara bagian awal dari zuhud. Berbicara tentang hinanya dunia. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang tidak bisa berjalan di atas zuhud tanpa dua hal. Pertama, dia melihat dengan pandangan yakin betapa hinanya dunia. Dia melihat dunia ini adalah gunung es yang sangat besar. Perlahan-lahan gunung es ini terus mencair dan panas. Lalu yang kedua, dia melihat akhirat adalah permata, meskipun kecil tetapi abadi dan berharga. Jadi inilah dua kacamata yang menjadi modal untuk zuhud. Lihat dunia sampai Anda melihat betapa hinanya dunia. Lihat akhirat sampai Anda melihat betapa mahal dan berharganya dunia akhirat. Kalau Anda telah melihat dua hal ini, maka insya Allah Anda akan berjalan di atas zuhud. Maka kita baru berbicara pada bagian pertama, betapa hinanya dunia. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan tentang perjalanan zuhud. Kita sampai saat ini masih berbicara tentang kehinaan. Sebagai penutup, kita ingin menyampaikan beberapa petuah-petuah dari kaum salafus saleh tentang dunia. Jemaah sekalian, Imam Hasanul Basri mengirimkan surat yang sangat panjang kepada Umar bin Abdul Aziz sesaat setelah beliau dibaiat menjadi Amirul Mukminin. Kita mengambil bagian potongan kecil saja. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, fa inna ad-dunya daru gha'nin laysat bidari maqam. Wahai Amirul Mukminin, dunia ini hanyalah tempat berlalu, bukan tempat tinggal. Wa inna ma unzila ilaiha Adamu 'uqubatan. Dan Adam diturunkan di dunia ini sebagai hukuman, bukan sebagai nikmat. Fahdharha ya Amirul Mukminin, maka lihatlah dunia penuh dengan kewaspadaan wahai Amirul Mukminin. Fa inna zada minha tarkuha. Perbekalanmu menuju akhirat adalah dengan meninggalkan dunia. Engkau yang tak meninggalkan dunia enggak akan mampu mengumpulkan bekal untuk akhirat. Wal ghaniyyu fiha faqraha. Beliau mengatakan orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang paling membutuhkannya. Semakin Anda membutuhkan dunia, Anda akan semakin miskin dengan dunia. Tapi orang yang paling kaya adalah orang yang paling qanaah. Masih panjang lagi sampai di situ. Berikutnya, Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, tarkud dunia syadid wa fautul jannati asyad wa tarkud dunia mahrun lil jannah. Beliau mengatakan, meninggalkan dunia itu berat, tapi kehilangan surga jauh lebih berat. Masalahnya Anda tidak mendapatkan surga sebelum meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia berat, namun kehilangan surga lebih berat. Masalahnya Anda tidak mendapatkan surga kecuali dengan meninggalkan dunia. Berikutnya jemaah sekalian yang saya hormati, masih Imam Yahya bin Mu'adz, beliau berkata, ya bna Adam, la yazalu dinaka mumazzaqan madama qalbuka yuhibbud dunya mu'allaqan. Beliau mengatakan, wahai anak Adam, agamamu akan tercabik-cabik sepanjang hatimu mencintai dunia. Agamamu tercabik-cabik sepanjang engkau masih cinta dengan dunia. Bukan berarti kau harus miskin, tapi seperti yang saya katakan, miliki dunia tanpa mencintai. Sebab jika engkau tetap memilih hubungan cinta dengan dunia, sepanjang itu agamamu akan tercabik-cabik.
Sholat zuhurmu tercabik-cabik karena kesibukanmu dengan perdagangan. Sholat subuhmu tercabik-cabik disebabkan karena kelalaianmu dalam tidur. Baik, sedikit lagi. Sebagai penutup, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, semua manusia di dunia ini adalah tamu. Dan apapun yang dimiliki seorang tamu adalah pinjaman. Tamu akan kembali, pinjaman pun akan dikembalikan. Jadi kata Ibnu Mas'ud seperti itu, kita semuanya tamu. Semua yang dimiliki tamu adalah pinjaman. Tamu akan kembali dan pinjaman harus diserahkan. Berapa lama Anda jadi tamu di sini? Anda bukan penduduk di dunia ini, tamu saja. Baik jemaah sekalian, sampai di sini pembahasan kita tentang kehinaan dunia, bagian awal dari pembicaraan tentang zuhud.